Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkahnya kita bisa diberi kesehatan untuk bisa mengikuti ujian tengah semester mata kuliah strategi belajar mengajar yang dosen pengampunya ialah Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Nah, di sini saya Nabilah Ulum NIM 2018-01067 akan menjelaskan tentang materi hakikat strategi belajar mengajar. Di sini itu kita harus tahu dulu apa sih definisi hakikat strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu hakikat. Hakikat itu kan merupakan kata benda yang berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-haq, di mana yang dalam bahasa Indonesia itu menjadi kata pokok yaitu kata hak, di mana arti hak itu dalam bahasa Indonesia yaitu kebenaran atau yang benar-benar ada gitu kan. Nah, dapat disimpulkan bahwa hak itu ialah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenar-benarnya. Itu definisi strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu strategi, di mana istilah strategi itu kan sering digunakannya dalam konteks apapun, dalam berbagai apapun gitu kan, dengan makna yang berbeda-beda tentunya gitu kan. Nah, sedangkan dalam konteks pembelajaran, strategi dalam konteks pembelajaran itu dapat dipahami sebagai suatu pola general tindakan guru dan peserta didik dalam mewujudkan aktivitas pembelajaran. Nah, sekarang belajar itu kan dapat diartikan sebagai suatu proses kompleks yang terjadi semua individu dan terjadinya itu seumur hidup tentunya, yang dapat memperkuat dan memperkokoh kelakuan melalui pengalaman yang diperolehnya gitu kan. Nah, dengan demikian belajar itu dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi pada peserta didik sebagai hasil dari pengalaman belajarnya, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, jadi strategi pembelajaran itu dapat dimaknai sebagai rencana. Jadi strategi pembelajaran itu ya dapat diartikan dengan rencana gitu, strategi itu. Beda halnya dengan metode. Tetapi tujuannya itu kan sama-sama saja untuk perwujudan aktivitas pembelajaran. Strategi pembelajaran itu dapat dimaknai sebagai rencana dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk peserta didik dan pendidik agar si tujuan pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran ini adalah salah satu elemen yang sangat berarti bagi guru yang harus dihayati, terus dipahami dan dilaksanakan. Nah, penting banget ya strategi pembelajaran itu untuk mengatasi masalah belum berdayanya pendidikan dalam menyiapkan sumber daya manusia untuk masa depannya, yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Jadi pada proses pembelajaran itu tidak terlepas dari pendidik dan peserta didik atau pengajar yang diajarkan gitu kan. Sebagai seorang pengajar, kita tuh harus berupaya proses pembelajaran itu harus lebih baik gitu kan. Maka sebagai pengajar itu kita harus menyiapkan strategi dalam menyampaikan materi sehingga tujuan pembelajaran itu lebih efektif dan efisien gitu kan. Nah, pada strategi pembelajaran itu banyak yang macam-macam jenis-jenis strategi pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama strategi pembelajaran ekspositori, yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran penguasaan, dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran inquiry. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, strategi pembelajaran ekspositori. Jadi strategi pembelajaran ekspositori itu menurut Sanjaya merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa dengan maksud agar siswa itu dapat menguasai materi dengan optimal gitu kan.
Dalam hal ini, pendekatan strategi pembelajaran ekspositor itu penekanan pada penyampaian. Jadi penekanan penyampaian materi secara verbal gitu kan. Kegiatan belajar yang bersifat menerima terjadi karena guru itu menggunakan pendekatan mengajar yang bersifat ekspositori baik dalam tahap perencanaan maupun dalam pada melaksanakan mengajar. Dengan demikian, R. Ibrahim dan Nana Shodi S. dalam bukunya itu mengatakannya pendekatan ini seorang guru atau pengajar harus harus berperan lebih aktif ya, lebih banyak melakukan aktivitas dibandingkan dengan siswa-siswanya. Jadi strategi pembelajaran ekspositor itu yang berperan pentingnya itu ialah seorang pendidik atau seorang guru gitu kan. Jadi yang lebih banyak aktivitasnya itu guru dibandingkan siswanya. Jadi siswa itu di sini itu lebih pasif ya. Terus yang kedua yaitu strategi pembelajaran penemuan. Pembelajaran penemuan ini dapat diartikan bahwa mental, di mana proses mental di mana siswa itu mampu mengasimilisasikan sesuatu konsep. Jadi strategi pembelajaran ini tuh yang lebih aktifnya itu si siswanya gitu, bukan si pendidiknya. Jadi yang mencari-cari pengetahuannya, yang mengertinya, yang membuat dugaannya, yang menjelaskannya, yang mengukurnya, terus yang membuat kesimpulannya itu adalah si siswanya gitu. Jadi yang lebih aktifnya itu siswanya, dan guru itu lebih pasif gitu dalam strategi pembelajaran penemuan ini. Jadi dalam pembelajaran penemuan ini strategi mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga si anak itu memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Jadi tidak memenuhi pemberitahuan dari si gurunya. Jadi siswa itu mencari-cari pengetahuan tersendiri gitu kan. Dalam pembelajaran penemuan ini, kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa itu dapat membuat konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya tersendiri gitu. Jadi terus dalam menemukan konsepnya itu caranya gimana sih? Jadi si siswa itu melakukan seperti pengamatan, terus menggolongkan, terus membuat dugaan, terus menjelaskan, terus jadi sehingga menarik kesimpulan dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Terus yang ketiga yaitu strategi pembelajaran penguasaan, di mana strategi pembelajaran penguasaan ini dapat diartikan bahwa belajar tuntas. Belajar tuntas itu adalah suatu strategi pengajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Jadi sehingga belajar tuntas ini memang menggunakannya itu dengan berbagai kelompok gitu, dengan pendekatan kelompok. Jadi bukan secara individu gitu kan. Hal ini dapat diterapkan secara tuntas untuk meningkatkan kualitas pendidikan guna untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi pembelajaran yang terakhir yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana inquiry itu kan istilah dalam bahasa Inggris ya, yang artinya itu merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengajar di depan kelas. Jadi strategi pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan jawabannya sendiri gitu. Terus dalam suatu proses ini tuh melalui tanya jawab antara murid dan guru, yaitu pengembangan strategi pembelajaran, di mana dalam strategi pembelajaran itu terdapat berbagai pengembangan, atau pengembangan itu ialah inovasi yang dapat digunakan agar proses belajar mengajar itu tidak monoton. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas terus unggul, maka kita itu perlu merancang strategi yang inovatif. Nah, berikut adalah strategi pembelajaran yang ada pada saat ini. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran pakem, di mana strategi pembelajaran pakem ini adalah
pembelajaran aktif, terus kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran aktif, di mana pembelajaran aktif itu memiliki persamaan dengan model pembelajaran self-discovery learning, yakni pembelajaran yang dilakukan peserta didik untuk menanyakan kesimpulan tersendiri, terus sehingga dapat menjadikan nilai baru ya yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kedua yaitu pembelajaran kreatif, di mana pembelajaran kreatif ini menuntut guru untuk mampu merangsang siswanya kreatif peserta didiknya, terus baik dalam mengembangkan kecakapannya, terus baik dalam mengembangkan pola pikirnya, maupun dalam melakukan suatu tindakannya gitu. Jadi berpikir kreatif itu selalu dimulai dengan berpikir kritis ya, yakni menemukan dan melahirkan sesuatu yang sebelumnya itu tidak ada gitu, atau memperbaiki sesuatu tersebut. Yaitu pembelajaran efektif, di mana pembelajaran yang bisa dapat dikatakan efektif itu jika mampu memberikan pengalaman baru, terus membentuk kompetensi peserta didiknya, serta mengantarkan mereka itu ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal. Jadi peserta didik itu harus didorong oleh gurunya untuk menafsirkan yang disajikan oleh guru sampai informasi tersebut itu dapat diterima oleh akal sehatnya gitu kan. Dalam pelaksanaannya itu memerlukan proses perdebatan, terus bertukar pikiran atau diskusi. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran menyenangkan, di mana pembelajaran menyenangkan ini adalah adanya hubungan baik antara si pendidik dan peserta didik gitu. Jadi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan, si gurunya itu harus memilih materi yang tepat gitu kan, untuk bisa menyesuaikan antara si murid tersebut gitu, sehingga si murid itu tidak monoton gitu kan. Kalau menyenangkan kan, kalau materinya yang tepat terus menyenangkan kan, si peserta didiknya itu akan bersemangat gitu, meskipun memang sedikit melibatkan peserta didik secara optimal. Saya sudah memaparkan materi dari awal sampai akhir, hakikat strategi belajar mengajar. Mudah-mudahan manfaat khususnya bagi saya maupun yang mendengarkannya. Dan saya berterima kasih kepada dosen saya, dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muhammad Hijrah MSawe MPD. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.